Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, wali murid SMP Terpadu Darul Mutakin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali wajah dengan kami walaupun dengan cara online semacam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya dalam rangka kita memberikan contoh, memberikan arahan, memberikan petunjuk pada anak-anak kita, di mana yang sudah terbiasa bahwa di kalangan pesantren Darul Mutakin ini kita biasakan melakukan sholat duha bersama. Jadi anak-anak kita apabila mengawali pendidikan yang ada di Darul Mutakin diawali dengan taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah dengan harapan agar supaya kita dibuka oleh Allah hati anak kita, dikasih nur cahaya oleh Allah. Maka sebelum menerima pelajaran-pelajaran yang lain perlu kita masuki yang pertama adalah rohani kita. Bahwa anak kita yang ada di Darul Mutakin ini setiap masuk sekolah kita harapkan sudah berusaha untuk dalam keadaan bersuci dari rumah masing-masing. Harapan kita sampai di Darul Mutakin langsung bisa menjalankan sholat duha bersama. Untuk itu saya harapkan para bapak ibu wali murid untuk mengingatkan kepada anak-anak sebelum kita berangkat setelah makan pagi, diharapkan untuk bisa wudhu dari rumah masing-masing, ingat waktu, dan lagi begitu sampai di pondok diharapkan bisa sholat duha bersama. Karena sholat duha ini adalah satu ajaran Rasulullah SAW, di mana Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata, karena Rasulullah SAW yusolli duha arba'an. Rasulullah membiasakan sholat duha ini 4 rakaat. Wa yajidu masya'allah, dan menambah apa yang menjadi kehendak Allah. Artinya kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 6 rakaat, kadang-kadang 8 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena begitu pentingnya sholat duha, maka Rasulullah tidak pernah tidak pernah meninggalkan kecuali ada udzur syar'i. Dengan harapan pendekatan kita di pagi hari, karena waktu pagi itulah waktunya para malaikat membagi rezeki untuk kita. Maka ajaran orang tua kita, ulama-ulama kita melarang kita tidur setelah sholat subuh. Kita biasakan jangan sampai sholat subuh ketiduran sampai pagi, apalagi kita tidak sholat subuh. Jadi harapannya supaya bisa menjaga habis sholat subuh kita baca Quran, tadarus Al-Quran, dan jaga sampai waktu duha tiba. Kapan sholat duha dijalankan? Yaitu kira-kira dari terbit matahari itu 10 menit. Kalau pas terbit matahari tidak boleh. Itu termasuk waktu yang diharamkan oleh Allah untuk sholat. Waktu tahrim itu ada 5. 1 setelah sholat subuh sampai terbit matahari, ya, itu diharamkan. Yang kedua, tepat pada waktu matahari terbit, itu juga diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, waktu matahari tepat di atas kita. Yang keempat adalah sholat setelah asar
setelah asar juga diharamkan oleh Allah. Itu namanya waktu takhir. Yang kelima adalah sholat bertepatan dengan terbenamnya matahari. Terbit matahari nggak boleh, terbenamnya matahari juga nggak boleh. Maka harus ada jeda waktu kira-kira 5 menit 10 menit. Kalau di Indonesia sekarang ini umpamanya terbit matahari jam 6 kurang 20 menit, kita duha, kasih waktu kira-kira 5-10 menit baru diperbolehkan sholat duha. Jadi saya ulangi, sholat duha boleh dilakukan 2 rakaat, bisa dilaksanakan 4 rakaat, bisa dilaksanakan 6, 8 sampai 12. Tapi Rasulullah berdasarkan hadis ini, Rasulullah biasa menjalankan sholat duha dengan 4 rakaat. Ada satu hadis Rasulullah SAW juga, di mana Abu Hurairah pernah menceritakan, berkata, Ausani Khalili Rasulullah SAW bisalasin, telah memberikan wasiat kepada kami, itu kasihku Rasulullah SAW bisalasin dengan 6 perkara. 6 perkara ini harus kita jalankan, artinya sunnah. 1, siyamu salah satu ayamin min kulli syahrin. Kita berusaha untuk puasa 3 hari setiap bulan, 3 hari, yaitu yang disebut ayamul bid, yaitu tanggal-tanggal di mana bulan itu di tengah-tengah kita, yaitu tanggal berapa? Mulai tanggal 13, 14, 15, ada yang mengatakan 14, 15, 16. Itu disunatkan puasa bid. Ada juga yang mengatakan ayam min kulli syahri, itu 3 hari itu adalah tanggal 1, tanggal tengah 15, dan tanggal 30. Itu ada beberapa penafsiran hadis yang semacam itu. Warakatai duha, dan 2 rakaat. Ini pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, di mana minimal 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga pesan Rasulullah, wa utira qabla an anam, saya diwasiati untuk sholat witir sebelum tidur. Ini bicara sekalian mengenai witir. Witir itu yang baik dilaksanakan setelah isya, ba'diyah isya langsung witir, atau kita bangun tidur. Ini ada 2 pendapat. Bagi mereka yang meyakini bisa bangun tengah malam, ya, tahajud, maka witirnya sebaiknya ditaruh di akhir, di akhir itu lebih baik. Jadi karena ada satu hadis mengatakan bahwa sholat yang paling akhir adalah yang kami akhiri sholat, ada sholat witir 3 rakaat atau ganjil itu. Jadi itulah maka para sahabat-sahabat, para ulama-ulama saya semua pada mengerjakan sholat duha. Bahkan mereka yang sudah terbiasa menjalankan sholat duha, kalau tidak sholat duha sekali rasanya kehilangan. Maka kita berusaha, anak-anak yang ada di yang belajar di Darul Mutakin, kita sarankan untuk mengikuti jejak Rasulullah, yaitu menjalankan sholat duha. Di mana begitu pentingnya waktu duha itu sampai Allah berfirman, bersumpah dengan waktu duha. Wadzuha wal-laili idza saja, demi waktu duha. Itulah karena apa? Sebagian mengatakan bahwa saat-saat itulah waktunya malaikat membagi rezeki. Disitulah kita berdoa kepada Allah. Maka doa itu kalau kita resapi, renungi bersama, doa sholat duha itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anjilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kasirhu wa in kana kasiran fahawinhu
wa in kana haraman fatahhirhu bi khatti duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika ini ma ataita ibadaka sholihin. Doa itu luar biasa, kita mohon kepada Allah, ya Allah demi waktu duhamu ya Allah, apabila rizkiku itu bisama masih di atas langit sana, fa anzilhu segera turunkan ya Allah untuk kami, untuk anak-anak kami, sehingga cukup untuk membiayai anak-anak kami. Wa in kana fil ardi fa akhriju, apabila rizkiku itu masih di bumi, fa akhriju keluarkan segera ya Allah. Wa in kana ba'idan, apabila rizkiku jauh di sana, fa qaribu dekatkanlah kepada kami ini. Wa in kana qalilan, apabila tetapkan rizkiku hari ini sedikit ya Allah, fa kasiru berikan yang banyak, yang berkah. Itu doa waktu kita salat duha bersama itu. Wa in kana qalilan faqasirhu wa in kana kasiran fahawinhu. Ya sudah banyak ya Allah, tundukkanlah untuk kami, tundukkanlah untuk kami supaya menjadi rezeki yang berkah ya Allah. Wa in kana haraman, kalau rezeki kami haram fatahhir, sucikanlah. Kalau ini kita baca di pagi hari, insya Allah kita akan berlimpah ruah, cukup untuk membiayai anak-anak kita semuanya. Maka dari itu, anak-anak yang belajar di Darul Tadin diajari sholat duha dengan harapan Allah mengabulkan. Anak-anak kita kan masih suci, belum punya dosa, ya, maka doanya insya Allah dikabulkan. Jadi untung sekali kalau kita punya anak membiasakan sholat duha, itu adalah untungnya doanya untuk orang tua semuanya. Sekali lagi harapan kami, mohon banyak kerjasama yang baik, dibiasakan kalau pas libur, kalau pas masuk sekolah diawasi oleh guru-guru untuk menjalankan sholat duha. Tapi kalau sudah pas liburan, apalagi kalau sedang hari Ahad, hari Minggu, ya, hari libur, kadang-kadang maaf orang tuanya ini kadang-kadang tidak memberi contoh yang baik. Waktunya Minggu tidur langsung mulai subuh, nggak bangun sampai jam 9 baru bangun. Kalau melihat orang tuanya semacam ini, anaknya tentunya kan kecewa, yang terbiasa sudah menjalankan sholat duha jam 7, begitu di rumah liburan lihat orang tuanya tidak sholat duha, apalagi sholat duha subuhnya saja kesiangan. Ini kan tentunya tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Dengan harapan kami mengajak bersama supaya orang tua selalu mengawasi anak, dibarengi dengan contoh-contoh yang baik. Lisanul hal afsahu min lisan maqal. Kita memberikan contoh kepada anak itu lebih baik daripada kita merintahkan saja tanpa memberikan contoh. Kalau orang tuanya tekun beribadah, insya Allah. Seperti kemarin kita sarankan untuk memberi contoh sholat tahajud, ya. Ini tema sholat duha, insya Allah akan menjadi kader-kader bangsa yang baik. Insya Allah Allah akan memberikan ilmu yang manfaat. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk wali murid, juga untuk anak-anak kami di SMK tadi. Semoga bisa menjalankan syariat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka kita perlu mencontoh apa yang sudah dilakukan Rasulullah. Jangan sampai kita dikatakan orang yang pembohong, mengaku cinta pada Rasulullah tetapi tidak mau menjalankan apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Man yad'u bin nabi min ghairi itba'i sunnah fa huwa kadzdzab. Barang siapa mengaku dirinya mencintai Rasulullah tetapi min ghairi itba'i sunnah, tanpa mengikuti sunnah Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah, kita tidak menjalankannya, maka pengakuan itu dianggap pengakuan bohong, ya. Tentunya kita malu sama Rasulullah. Untuk itu
kita berusaha untuk mengamalkan ilmu, anak didik yang ada di dalam tadi membiasakan sesuatu yang baik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian dan manfaatnya. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.